Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Impian Adityananda dari kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Baiklah, ini merupakan video laporan yang ketiga dengan matkul pemrograman mobile, masih pada Android Studio. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan 3 kemarin di kampus, kita telah membahas tentang constraint layout. Nah, kita telah membahas constraint layout. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu constraint layout. Jadi constraint layout ini merupakan jenis layout yang memungkinkan kita untuk mengatur posisi dan ukuran elemen UI dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Jadi dengan adanya constraint layout ini, maka aplikasi yang kita buat akan lebih responsif. Kita lihat di sini, seperti yang telah kita buat kemarin, kita telah membuat beberapa constraint layout. Jadi caranya itu kalau yang masih pada posisi desain, pada ini seperti tumpukan ini, namanya itu surface, select design surface. Jadi kita klik lalu ke design and blueprint. Jadi pada blueprint ini dapat dilihat constraint layout yang telah kita buat. Nah, ini yang pertama untuk pembuatan constraint layout image, yang hasilnya itu seperti ini. Lalu ada pada inputan 1, ini constraint layoutnya tuh yang ini sampai sini, ini yang ini. Lalu yang input 2 yang ini, mulai dari sini sampai sini. Nah, oke. Baik, kita akan membahas pada constraint layout yang pertama, pada bagian image. Jadi yang pertama itu kita beri ID pada constraint layout yang pertama, yaitu layout logo. Nah, lalu untuk pada layout width atau untuk lebar, jadi kita di sini menggunakan match parent. Jadi match parent itu layoutnya akan mengambil seluruh lebar layar. Dan untuk layout height atau tingginya layout, kita itu menggunakan wrap content, yang mana artinya itu layout akan disesuaikan dengan konten di dalamnya. Lalu untuk layout margin horizontal itu kita mengatur margin horizontalnya. Untuk ke sampingnya itu mau berapa sih jaraknya dari batas pinggir aplikasi kita ini. Seperti ini, pada saya ini saya menggunakan 20 dp, dan untuk margin vertikalnya itu juga 20 dp. Ini tergantung kebutuhan kita masing-masing sih mau berapa buatnya. Lalu kita masukin gambarnya di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk constraint layout berikutnya. Kita beri nama ID-nya itu layout 1. Lalu untuk layout width atau lebar layoutnya itu kita gunakan match parent, yang artinya layout akan mengambil seluruh lebar layar. Dan lalu untuk layout height kita gunakan wrap content, yang artinya tinggi layout akan disesuaikan dengan konten di dalamnya. Lalu untuk layout margin horizontal, jadi margin ini digunakan untuk memberi jarak antara elemen dengan batas layout. Nah, bedanya dengan padding, nih, padding itu untuk memberi jarak di dalam elemen itu sendiri. Nah, jadi untuk margin yang horizontal kita gunakan 20 dp. Lalu untuk margin vertikal ya kita gunakan ukuran 20, nih 20. Untuk margin topnya kita 20.
dan paddingnya itu kita gunakan 30. Nah, padding itu dari jarak antara ini ke sini, jaraknya itu 30, untuk horizontal 30 dan juga vertikalnya 30. Lalu untuk background tint ini untuk pemberian warna pada rectangle atau shape ini, kita beri warna color hijau muda. Nah, lalu untuk backgroundnya kita buat rounded. Jadi rounded itu untuk memberikan seperti lengkungan pada setiap ujung rectangle atau shape yang kita buat. Nah, di sini dapat dilihat kita membuatnya sedikit melengkung nih. Jadi cara membuatnya itu teman-teman bisa pada folder res dibuka, lalu pada drawable kita buat file baru. Nah, ini kita buat. Nah, nanti kita buat namanya itu rounded.xml. Lalu codingan ini bisa kita dapatkan, kode program ini dapat kita dapatkan pada Google ataupun kita minta buatkan pada AI. Nah, di sini saya mengambil kode program ini pada Google. Nah, di sini ini merupakan ukuran kecembungan atau roundednya mau berapa, tergantung selera masing-masing. Lanjut. Lalu pada layout constraint top to bottom of, kita mengambil ID dari layout logo. Jadi maksudnya itu constraint layout ini akan selalu berada di bawah dari layout yang logo, jadi dianya tidak akan bertimpa. Lalu kita masukin semua atribut-atribut seperti edit text ini, button, dan juga text view ini ke dalam constraint layout tersebut. Nah, untuk yang constraint layout ini yang namanya ID layout 2 ini sama saja dengan yang layout 1. Bedanya itu hanya di sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi layout constraint top to bottom of ini dengan mengambil layout 1, maka constraint layout ini tidak akan melimpah pada layout yang kita buat ini, atau namanya itu tadi layout 1. Nah, jadi dia tidak akan melimpah pada layout 1. Lalu kita masukkan lagi untuk atribut-atributnya, edit text, button, text view ke dalam constraint layout tersebut. Lalu di sini kita juga membuat sebuah button next. ID-nya itu button next. Jadi button next ini nantinya digunakan untuk ketika kita klik, maka tampilan dari aplikasinya akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita beri beberapa atribut seperti layout width dengan match parent, layout height dengan wrap content, lalu untuk margin horizontalnya 20 dp, layout margin topnya 72 dp. Ini jarak dari ini ke sini itu 72. Lalu teksnya itu next. Untuk fontnya itu kita gunain itu Helvetica. Nah, jadi untuk teman-teman kalau untuk mau mengganti jenis font, cukup berikan perintah ini Android _2 font family sama dengan add font. Jadi add font ini merupakan nama folder lalu nama file font tersebut. Nah, jadi teman-teman jika ingin membuat mengganti jenis font aplikasi teman-teman itu bisa mendownload fontnya itu dari Google, dari DaFont atau Google Font, lalu upload ke sini ke folder font. Pastikan untuk nama filenya itu awalannya itu tidak huruf besar. Nah, di sini saya membuatnya itu font Helvetica. Lalu untuk background tintnya itu color hijau muda,
Nah, teman-teman itu bisa juga menggunakan model kode warna seperti ini. Misal buttonnya itu warna merah, hashtag red green blue red, berarti 00 fs 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 0000. Nah, bisa seperti ini. Lalu untuk cara mudahnya atau untuk membuatnya itu langsung seperti yang sebelumnya, kayak add color, bisa kita beri nama untuk setiap kode warna yang merah ini. Jadi caranya itu tinggal extract color resource yang ada ini. Nah, kita beri nama merah, lalu kita klik OK. Nah, jadi otomatis pada folder color nih, dia akan otomatis terbuat di sini nih, merah dengan color name merah dan kode warnanya. Seperti itu. Misalnya ingin warna yang lain, tinggal add color. Nah, di sini otomatis akan terbuat entah abu tua atau warna lainnya. Tadi ini warnanya hijau muda. Begitu juga pada teks. Teks ini juga kita bisa ubah ke string. Caranya itu cukup mudah, sama seperti pada pembuatan kode warna seperti ini. Kita tinggal ngeblok teksnya, lalu kita ekstrak string, lalu kita beri entah namanya itu button next. Nah, jadi setiap teks next, nama resource name-nya itu button next. Nah, nanti dia akan otomatis terbuat pada file string, lalu dipanggilnya button next-nya. Otomatis akan terbuat di sini nih. Nah, jadi teman-teman tinggal add string, baru garis miring, tinggal cari mau pakai teks yang mana. Oke, lalu untuk layout constraint top to bottom of-nya itu saya menggunakan layout 2 karena dianya agar tidak menimpa pada layout 2 dan selalu di bawahnya. Nah, balik lagi ke pembahasan button ini, yang mana saya jelasin tadi, button ini digunakan untuk ketika pengguna yang akan beralih ke halaman selanjutnya. Pertama-tama itu kita buat activity baru. Di sini saya sudah membuat namanya itu second activity. Kita buka di sini. Pertama-tama kita membuat variabel baru dengan nama button next bertipe button dengan find view by ID. ID-nya itu button next. Lalu kita mendeklarasikan button next sebagai tombol yang akan kita gunakan untuk beralih ke second activity. Nah, ketika tombol ini ditekan, kita membuat sebuah intent baru yang menuju ke second activity. Kita juga mengirim data tambahan menggunakan metode put extra, di mana kita mengirimkan stringnya itu impian AN. Nah, dengan kunci atau key-nya itu dia username. Terakhir kita memulai activity baru dengan start activity dalam kurung i yang memungkinkan pengguna untuk berpindah ke halaman berikutnya. Lalu pada second activity kita mendeklarasikan username sebagai text view untuk menampilkan username yang kita kirim sebelumnya. Menggunakan intent.getString extra name-nya itu username, kita mengambil nilai yang telah kita kirim dari main activity sebelumnya.
Kemudian kita menetapkan teks dari text view ini menjadi nilai yang kita ambil, sehingga impian AN akan ditampilkan di layar saat pengguna tiba di second activity. Langsung aja kita demoin. Mana nih tampilannya, kita run aja. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, ketika pengguna ingin ke halaman selanjutnya, maka kita buat sebuah button nih. Ini kita ubah dulu ke sini. Nah, nih button ini dengan ID-nya button next. Ketika kita klik, nah pada second activity maka dia akan mengambil username tadi dengan namanya username yang telah kita deklarasikan di sini. Key-nya username dan value-nya itu impian AN. Nah, pada second activity-nya maka akan tampil impian AN. Oke, baik, selanjutnya itu kita akan membahas pada background yang bergradasi. Ini merupakan suatu pembelajaran yang saya pelajari sendiri di luar modul atau di luar pembelajaran waktu di lab kemarin. Jadi saya inisiatif membuat background yang bergradasi seperti ini, hitam ke abu-abu. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman itu cukup membuat file pada folder rest lalu drawable ini dengan nama gradient_background.xml. Nah, kode programnya ini itu seperti ini. Teman-teman dapat mengambilnya dari Google ataupun juga minta buatkan pada AI. Nah, pada gradient ini terdapat beberapa atribut seperti angle, color, lalu type. Nah, angle ini untuk arah gradasinya itu mau gimana. Nah, di sini saya menggunakan untuk mix 90. Jadi itu ke atas gitu. Dimana untuk start colornya itu hashtag 43434343, yaitu seperti abu-abu gelap gitu. Lalu untuk end colornya itu warna hitam dengan kode hashtag 00000. Lalu untuk tipenya itu linear, sehingga hasilnya itu seperti ini, bergradasi itu. Baiklah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang halaman pertama pada suatu aplikasi, mengganti halaman pertama kali yang muncul pada suatu aplikasi. Nah, untuk caranya itu kita buka pada folder manifest, yaitu file android manifest.xml. Jadi pada file ini kita dapat mengganti halaman yang pertama kali muncul pada suatu aplikasi. Nah, jika teman-teman ingin mengganti suatu aplikasi teman-teman yang pengen ganti, misal teman-teman punya aplikasi ini yang awalnya itu halaman yang pertama kali muncul itu entah dashboard. Nah, teman-teman itu ingin mengganti halaman pertamanya itu login. Jadi teman-teman bisa menggantinya itu di file ini. Caranya itu cukup mudah. Teman-teman bisa pada sebelumnya pada project kita kali ini kita mempunyai dua halaman atau dua activity, yaitu yang pertama tuh main activity dan second activity. Nah, pada main activity ini kan sebelumnya itu merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika aplikasi di run.
Nah, kita ingin mengganti menjadi second activity ini yang menjadi halaman pertama yang pertama kali muncul. Jadi caranya itu cukup mudah. Yang pertama-tama kita pindahkan intent filter ini, kita Ctrl X saja, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita ubah pada second activity ini untuk exportednya itu kita ubah menjadi true. Lalu kita kasih penutup tag activity-nya. Lalu untuk main activity-nya ini kita kasih penutup tag seperti ini. Nah, nggak perlu sih, karena ini udah ada penutup tag activity-nya. Nah, kita lihat hasilnya. Kita restart. Nah, kenapa ini? Ini merupakan tampilan pada second activity. Mungkin teman-teman sedikit heran kenapa tampilannya nggak ada teks yang impian AN tadi. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, teks impian AN itu muncul ketika button next itu diklik. Sedangkan button next itu kan tadi buttonnya itu terletak pada halaman main activity. Nah, jadi ya nggak muncul karena button nextnya itu nggak diklik. Mungkin cukup sekian untuk video laporan yang ketiga untuk matkul pemrograman mobile. Sekiranya jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.